Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya ya. Hari ini tentang subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kita langsung saja pada pembelajaran 1. Di sini menerangkan tentang 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kabut asap yang dimaksud itu biasanya berasal dari kebakaran hutan seperti yang sudah Bu Lina jelaskan di subtema 2 kemarin ya. Karena adanya kabut asap itu sangat membahayakan pernapasan manusia. Kenapa kok bisa membahayakan? Di sini dijelaskan karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Tahu jelaga? Jelaga itu yang hitam-hitam saat memasak. Jadi saat masak biasanya kan ada asapnya. Apalagi kalau pakai kayu bakar. Nah, terus biasanya ada kehitaman, warna kehitaman di tembok atau di dinding setelah adanya pembakaran kayu itu tadi saat masak tadi. Ya, itu yang disebut jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Kemudian selain itu, ada juga zat-zat yang berbahaya di dalam asap kebakaran tadi. Apa saja? Yang pertama, ozon atau O3, sulfur dioksida SO2, karbon monoksida CO, dan nitrogen oksida NO2. Ini nama kimianya ya. Kemudian, kabut asap ini bisa menyebabkan kita sakit, khususnya pada gangguan pernapasan. Nah, ini beberapa bahayanya. Yang pertama, kabut asap menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Kabut asap bisa menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap menyebabkan penyakit asma dan paru-paru kronis. Nah, ini. Yang keempat, menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang, kesulitan bernapas. Kemudian membuat daya tahan tubuh menjadi rendah. Terus mengurangi kemampuan tubuh mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan. Yang ketujuh ada memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Jadi ini yang punya penyakit pernapasan bawaan seperti asma tadi ya, itu bisa semakin buruk keadaannya. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Jadi sangat banyak sekali ya. Ini. Terus yang terakhir ada menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, jadi sangat banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh kabut asap tadi. Kemudian bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, kalian harus mengurangi aktivitas keluar rumah. Kemudian yang kedua, memakai masker kalau keluar. Dan yang ketiga, memperbanyak minum air putih agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Itu yang harus kalian lakukan. Kemudian yang keempat apa? Segera berobat ke dokter apabila mengalami sesak napas. Yang kelima, melakukan perilaku hidup bersih sehat. Ya, makan bergizi, kemudian banyak minum air, mengonsumsi buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup. Yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi.
Itu adalah cara-cara pencegahannya. Lalu sekarang lanjut. Pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2 ini di sini ada gambar. Apa ini? Cerita bergambar dan komik. Ya, ini kalian pasti pernah melihat komik kan? Seperti buku komik-komik yang pada umumnya ya. Itu adalah contoh cerita bergambar. Ada komik. Seperti itu. Selanjutnya, cara memelihara organ pernapasan. Nah, ini. Bagaimana cara memelihara organ pernapasan agar terhindar dari penyakit-penyakit pernapasan? Yang pertama pasti menjaga kesehatan organ pernapasan. Dengan cara makan makanan bergizi, olahraga teratur, istirahat cukup, posisi tidur yang benar ya. Ini seperti ini. Kemudian yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang pertama pasti tidak merokok ya, dan menghindari paparan asap rokok. Jadi kalian nggak boleh dekat-dekat sama orang yang rokok, karena itu sangat membahayakan pernapasan kita. Sekarang selanjutnya menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Jadi kalau keluar rumah kalian pakai masker. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan minuman dingin. Karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Jadi jangan banyak-banyak minum es. Kemudian yang keempat ini ya, yang D. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia. Kenapa? Karena dapat merangsang lendir pada paru-paru. Sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Makanya jadi susah bernapas, jadi sesak. Kemudian selanjutnya, caranya adalah merawat organ pernapasan. Jadi dibersihkan itu rongga hidungnya, biar gak ada kotorannya. Dan memeriksakan kesehatan pernapasan, ya check up ke dokter secara teratur. Lalu yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Ini dibuat ventilasi. Ventilasi itu sirkulasi udara ya, agar bagus. Terus ada sirkulasi udaranya. Lubang-lubang yang ada di atas jendela itu loh, ya harus ada. Biar apa? Udaranya bisa berganti keluar masuk rumah. Kemudian jaga lingkungan supaya tidak banyak debu, harus dibersihkan ya. Lalu membuat udara bersih dengan menanam banyak tumbuhan hijau, banyak tanamannya biar seger. Kemudian mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan yang tinggi. Selanjutnya ini ada poster ya, contoh poster. Kalian pasti sudah memahami di tempat-tempat umum ini sering sekali ada poster-poster, apalagi sekarang musim pandemi COVID seperti ini sudah pasti banyak sekali poster untuk mencegah supaya tidak terjadi penularan dan penyebaran COVID-19. Kalian bisa lihat ya di lingkungan sekitar. Nah, ini sekarang menuju ke pembelajaran 3. Oh, ini tentang daur ulang. Daur ulang barang-barang bekas ya. Nah, daur ulang bahan bekas untuk apa? Seperti tadi contohnya kerajinan ini ya. Nah, ini contoh-contoh kerajinan ini bisa dijual ya anak-anak. Kalau dijual pasti bisa menghasilkan uang. Hubungannya dengan apa hubungannya? Dengan kegiatan usaha ekonomi. Apa saja kemarin? Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Masih ingat ya kemarin ya? Ini sudah dijelaskan. Baik, kita lewati saja. Sekarang pembelajaran 4. Tentang apa ini? Nah, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi. Apa saja cara-caranya? Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dan tidak boleh iri atas keberhasilan orang
lain. Jadi kalau ada orang lain berhasil itu ditiru, kalau bisa itu ditanya, bagaimana kok bisa sampai seperti ini, cara-caranya bagaimana itu, kalau bisa ditiru yang baik-baik, jadi nggak boleh iri. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain, jadi nggak boleh meremehkan ya. Apapun pekerjaan mereka, asalkan itu baik dan halal, itu nggak boleh dihina. Kemudian yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif. Sudah jelaskan tadi ya. Sampai di sini, selanjutnya pembelajaran 5. Tentang apa ini ya? Oh, tentang membuat gambar cerita. Ya. Nah, ini bagaimana caranya? Yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahannya. Apa saja? Ya terserah kalian. Bisa dengan teknik basah, bisa dengan teknik kering. Kalau teknik basah berarti pakai cat air, pakai cat minyak, itu ya. Tapi kalau kering berarti pakai spidol, krayon, pensil warna, seperti itu. Kemudian pembuatan sketsa. Jadi sketsanya dibuat dulu. Tahu sketsa nggak? Sketsa itu sebelum kalian menggambar biasanya pakai pensil dulu ya, baru setelah itu diwarnai. Nah, itu membuat sketsa. Yang pakai pensil belum diwarnai itu namanya sketsa. Yang terakhir ketiga adalah penyempurnaan gambar. Jadi dipilih ini ya. Ini dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu, menambah garis, coretan. Nah, dan sudah itu harus diwarnai dengan baik supaya lebih menarik gambarnya. Lalu pembelajaran 6 ini ya yang terakhir. Nah, ini adalah pembuatan gambar-gambar tadi. Pembuatan gambar cerita bergambar. Dimulai dari sketsa tadi ya, terus diwarnai, terus jadi seperti ini. Nah, ini. Baik, sudah selesai ya pembelajaran subtema ketiga. Terima kasih perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini. Dina ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.